kegembiraan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka nusa dan bangsa. Selamat malam teman-teman semuanya dari seluruh penjuru tanah air. Selamat Baju malam adat Bapak Ibu masing-masing ini. semua. Wah, ada dari Kalimantan Selatan, ada dari mana lagi nih? Bisa tulis daerahnya juga ini. Saya dari mana. Wah, itu ada dari Banjarbaru, dari Solo, dari Bandung. Ya. Bu Keti Wah, Jawa sekarang Timur. juga banyak bergabung dari alumni Green Leader. Oh ya, oke, Mungkin silakan ada angkatan bisa sambil dari disapa angkatan ini Kak pertama Reni yang sampai udah masuk 7. ini. Ya. Boleh Bapak Ibu yang sudah bergabung, boleh absen dulu nih. Kalau Tulis di chat ya, dari mana Wah. ya tulis Bisa di chat, kelihatan ini kita silakan. dari seluruh penjuru tanah air berkumpul pada malam hari ini. Baik. Selamat malam, Kak Regi. Malam. Selamat Kak. malam Ibu Keti. Selamat malam. Selamat Kak malam, Regi Ibu. ditemani siapa ini malam ini? Ada Kak Olin. Ya. Kak Olin, baik. Betul, Kak Olin ini jauh-jauh dari Sumatera Utara ini ceritanya. dari Sumatera Utara ya. Ceritanya. Tapi aslinya dari Pontianak. Oh, wah. Kak Olin dan Kak Regi. Jadi pada malam hari ini seperti biasa ya, sesuai dengan tema pada Rabu malam selalu tentang tema lingkungan dan tentang ini lagi membahas tentang vegetarian ya. Oke. Sebelum kita mulai acara, kita akan heningkan diri dulu. Kita akan buka dengan doa. Kiranya acara pada malam hari ini bisa berlangsung dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Kita sadari diri kita sadari di tengah-tengah dada kita ini merupakan pusat cinta kita kepada sesama dan di atas kepala merupakan pusat cinta universal atau pusat cinta ilahi. Sambil mengenang peristiwa yang membahagiakan, tersenyum kepada dua pusat cinta ini, silakan bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita hantarkan dengan doa yang universal. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas kesempatan perjumpaan dengan teman-teman dari seluruh tanah air. Dengan rendah hati kami mohon berkat, rahmat, bimbingan, pertolongan, perlindungan, penerangan batin, dan sekaligus penyembuhan-Mu di dalam kami mengikuti sesi pada malam hari ini. Dan biarlah melalui sesi ini kami dapat bertumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup kami dalam karya dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih dengan penuh keyakinan. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam, selamat bergabung teman-teman semuanya. Acara pada malam hari ini merupakan kerjasama ya dari Indonesia Pranic Healing dan EcoCamp. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Oke, segera saja kita akan mulai langsung dari studio EcoCamp. Silakan Kak Regi dan Kak Olin bisa memulai untuk acara pertama ya. Silakan. Terima kasih Bu Keti. Kita salam Kita dulu ya. sapa dulu ya. Iya. Sampurasun. Jawabnya Rampes. Rampes. Iya. Merdeka. Wah. Kita salam merdeka dulu. Merdeka. Merdeka. Bang. Merdeka. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, ini Kak Regi, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Pertama, hari ini adalah hari Rabu, di mana vegetarian bahagia selalu diadakan tiap hari. Dan yang kedua ditambah spesial lagi. Apa tuh Colin? Apa tuh Kak Regi? Ini kita udah lihat Bertepatan dengan 17 Agustus. Ini di Zoom kita udah ngelihat aura-aura semangat kemerdekaan. Iya. Ini dari Semangat panjat berbagai pinang daerah. kayaknya udah ada yang panjat pinang tadi. Oh ya, Kak tadi Olin, ya. kayaknya udah ada yang dapat hadiah ya. Nah, ini kita nih hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Ini ada dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, mungkin ada yang dari Papua juga, dari Sumatera dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum on cam, silakan kita on cam supaya kita lihat nih semangat-semangat kemerdekaannya dan kita tampilkan wajah-wajah dari daerah kita masing-masing. Boleh juga di chat Bapak Ibu, di kolom chat silakan saya nama dari mana gitu ya. Mungkin ada yang dari ujung Aceh sampai ujung Papua ya. Papua, Sabang Oh, sampai Merauke. Sabang sampai Nah, Merauke. Kak Regi, ini saya tertarik nih dengan baju Kak Regi warna hitam. Ada Hitam ini baju apa ini namanya dan Kak Regi? pakai ikat. Iya. Ini adalah pakaian tradisional khas Sunda. Sunda. Betul. Namanya apa tuh Kak Regi? Ini ikat dan ini baju pangsi. Pangsi. Iya. Wow. Nah, Biasanya ini pakaian sehari-hari biasanya yang digunakan oleh masyarakat Sunda pakai ini gitu. Kalau Kak Olin pakai apa nih Kak nah Olin? ini ceritanya saya lagi jadi orang Batak Horas. Oh. Ini adalah baju dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak Toba. Nah, jadi di sini ada ikat kepalanya. Terus juga ini ada ulosnya ini ceritanya. Oke. Saya sebenarnya orang Dayak, tapi lagi jadi orang Batak ceritanya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Nah, kita nih sebenarnya tidak berdua aja Kak Regi. Ada satu lagi kita import. Impor dari mana? Ini kita import Dari Afrika. Dari Afrika. Dari Afrika. Kita panggilkan Kak Dewa, silakan bergabung bersama kami. Wah, kita Semuanya. halo. Nah, Sampurasun. Rampes. Wah, kalau udah bertiga gini nih artinya ada bau-bau pantun nih akan Waduh. muncul nih ya. Trio Bapak pantun Ibu keluar. semuanya mau Ah. disapa dulu ya. Selamat malam dan trio pantun kembali lagi. Kita buka Di dengan edisi pantun dulu ya. kemerdekaan. Oke, kita Di buka edisi dengan pantun kemerdekaan. dulu. Ada si Bejo naik sepeda, Boleh Cakep. dong Bapak Ibu semuanya ketik cakep gitu. pergi dari Jakarta sampai ke Medan. Wow. Cakep. Meski kita berada di tempat yang berbeda-beda, ayo kita rayakan semarak kemerdekaan. Aduh. Mantap. Dibales nggak nih? Bales dong. Balas ya. dong. Siap-siap. Siap. Dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Ada anak pakai celana. Cakep. Iyalah pakai celana ya. Harus. Ada apa ini rame-rame? Ada apa nih rame-rame? tuh? Oh, ada pesta rakyat bangga jadi Indonesia. Balas lagi Kak Dewa. Harus dong ya, nama juga trio pantun, 3 pantunnya. Ya, oke. Silakan Dewa. Tadi jalan-jalan kemana Olin? Medan. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Cakep. Jangan lupa singgah ke Danau Toba. Wow. Waduh, ke kota Medan, ke Danau Toba. Iya. Tanya dong artinya. Artinya. Artinya, mari kita rayakan semarak kemerdekaan. Ikut serta jadi vegetarian berbahagia. Oke. Jadi Kak Olin, Kak Regi, menjadi vegetarian yang bahagia itu adalah salah satu bentuk
implementasi dari semangat kemerdekaan. Wah, kita Betul. bebas kolesterol. Yeay. Jadi kita merdeka dari kolesterol, dari lemak. Merdeka dari kolesterol, dari lemak, dari darah tinggi gitu ya. Dan jangan lupa ikut Amin. penyembuhan Bebas dari dunia. Bebas dari Bebas dari dosa. dosa. Aduh, Amin. angkat tangan. Itu penting, itu utama, bebas dari dosa. Baik. Tidak di atas penderitaan makhluk lain. Betul, Betul sekali. Kita makan dengan tidak di atas penderitaan Ya, makhluk lain. Kita ikut dalam rangkaian penyembuhan dunia. Betul Amin. Nah, sekali. sekarang Kita ke acara selanjutnya ya. ya. Dan untuk hari ini spesial edisi Pesta Rakyat menyambut kemerdekaan, kami Itu mengundang Mas Nur mau berpantun tuh. Mas Oh, Nur. mau dibalas dibalas. juga. Bales Boleh, dong, boleh. Mas Nur boleh Mas dong. Nur. Bales nih. Mantan Boleh, rekan boleh. kerja saya. Izin open mic. Silakan. Iya, silakan, Jalan-jalan beli kain katun. Cakep. Belinya di pasar Mahakam. Artinya Ada trio pantun mau ngucapin selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Nur. punten nih kalau kelamaan jadi palang pintu nantinya ya. Oke. Tapi ngomongin palang pintu itu berarti pembuka acara. Dan untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kami mengundang langsung untuk bergabung di studio EcoCamp kita Ketua Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup kepada Romo Ferry. Kami undang persilakan. bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah. Yeay. Selamat malam. 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 17 Agustus 1945, 27 tahun sudah berlalu dan sebentar lagi 23 tahun yang akan datang kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ingin mengajak saudara-saudara untuk bangga menjadi orang Indonesia, juga bahagia menjadi orang Indonesia. Mengapa bangga? Karena Indonesia adalah negara yang sangat beraneka ragam, punya begitu banyak pulau, bahasa, dan suku bangsa. Dan ini semua memperkaya kita sebagai orang Indonesia. Bahagia karena ini adalah tempat, tanah air, bangsa, dan tempat tinggal kita dibesarkan yang sungguh damai dan membawa kebahagiaan. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 sambil ikut serta membangun bangsa ini menjadi lebih bahagia sehingga kita semua menjadi lebih bangga lagi sehingga Indonesia bisa berkontribusi mempunyai peranan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Sekali lagi selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya.
jiwanya, hanya rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza, Kak Dewa. Jarang-jarang ya kita menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya 3 stanza. Tapi kita cek dulu siapa yang jujur ya malam ini baru mendengarkan Indonesia Raya 3 stanza seumur hidup. Ya. Boleh ketik angka 1, kita lihat kolom komentar. Jangan-jangan beri reaction. baru tahu nih seumur hidup ada lagu Indonesia Raya 3 stanza nih. Wow, ada satu orang. Wah, akhirnya ada yang ngaku ya. Jadi berbahagialah malam ini akhirnya di usia sekian Udah tahu 77 tahun Indonesia Di- merdeka. betul sekali. Baru tahu Indonesia Raya ada 3 stanza. Betul. Saya Luar juga biasa. Kak Dewa sendiri sudah tahu. Sudah tahu sejak Deko Camp. Oh, sejak Deko Camp. Langsung disadarkan. Ternyata Indonesia itu sangat kaya sekali, Kak Dewa. Dari lagu-lagunya juga kaya, dari budayanya, juga dari makanannya. Makanannya. Karena dari itu Indonesia Raya dengan lebih dari 270 juta jiwa ini berpotensi untuk mengeksplor keanekaragaman makanan dengan cara yang berbeda. Betul. Karena kenapa? Dengan cara ikut serta bagaimana makanan yang kita makan juga ikut menyembuhkan dunia. Jadi bangga jadi Indonesia, bangga punya makanan yang bisa ikut menyembuhkan dunia. Seperti tema pada vegetarian pada malam ini, Apa pesta itu? rakyat bahagia menjadi Indonesia. Bahagia dan bangga. Menjadi Indonesia. Tapi coba dites dulu nggak sih? Dites dulu nih, bener gak bangga? Wah, bener gak cinta dengan cara yang menyenangkan? Apa tuh yang menyenangkan, Kak Dewa? Kita akan langsung ajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang ada di Zoom ini untuk bermain Kahoot. Wah, apa itu Kahoot? Kahoot itu adalah permainan online. Kita akan Jadi kuis-kuisan. sekarang harus disiapkan apa Kak Olin? Kita harus siapkan Kahoot-nya. Jadi kita bisa ketik di device Bapak Ibu masing-masing di kahoot.it.
Oke. Jadi sekarang silakan keluarkan handphone atau yang menggunakan device laptop juga bisa langsung ke browsernya Ke browsernya, kemudian ketik kahoot.it. KAHOOT.IT. Nah, kalau sudah selesai, nanti langsung masukkan kode gamenya. Kodenya sudah tertera di layar Zoom. Oke, admin mungkin boleh nih bantu-bantu di kolom cek, bantu cara ngetik Kahootnya gimana biar bisa langsung diakses. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sudah masuk ke Kahootnya, bisa ketik game pinnya itu 890-433. Oke, untuk mengisi Kahoot kita malam hari ini kita tunggu 2 menit ke depan. Ya. Jadi kita masih punya waktu 2 menit untuk Bapak Ibu mengisi. Jangan lupa entry dengan pin berapa Kaolin? 890-433. Oke, 890-433. Baru 3 partisipan nih dari ratusan partisipan yang bergabung. Ayo. Gak Jangan lupa mau tulis kalah. namanya. Iya. Karena yang Bisa. mendapatkan ranking 1 akan mendapatkan hadiah menarik. Jadi Kahoot kali Gimana ini kita akan masuknya? Nggak pilih. bisa, Kak. Bisa dong. Player Keluar limit dulu. ini gimana, Kak? Operator, bagaimana itu player limit? Iya, ada player limit, nggak bisa masuk. Iya. Oke. Wow, oke deh. Ya udah kita 3 orang dulu dah ini. Bercanda. Atau kita ini aja, kita kasih kuisnya, Bapak Ibu bisa tulisnya di kolom komentar. Pakai nickname ini. Oke. Bisa kok, bisa masuk. Oke deh. Bisa, Nggak bisa. Oke deh. bisa. Kita ganti dulu deh. Kahoot.it. Oke. Gimana Kahoot.it caranya? bisa. Ini sepertinya playernya limit. Iya, ada limit playernya. Ini Banyak Kahootnya ya. free ya, Bu. Kalau free dia terbatas. Oke, kita main tebak gambar. Nah, Oke, nggak apa-apa. Kahootnya di Barcode di bisa. Kahootnya hold kita dulu. perbarui dulu nanti. Perbarui dulu, baik. Siap. Ini sama juga Kak Dewa, ini mengetes pengetahuan kita. Apakah benar kita tuh udah tahu beragam makanan yang ada di Indonesia? Betul nggak sih? Jadi penasaran nggak? Ini bisa disiapin Kak Operator? Oke, ini Nah. lebih mudah. Lebih mudah. Iya, kalau share. Oke. Ini gampang sekali. Ini langsung ada yang nebak nih, Bu. Langsung tahu. Langsung tahu bener nggak sih? Tapi itu Apakah benar atau ijo-ijo enggak ya? itu Iya. klepon? Bisa aja itu buah kelapa. Betul, tidak mudah itu permainan ini. Ada yang jawab pisang ijo. Pisang jawab ijo, Buah Kurang melaka. jelas. buah melaka. Coba kita cek bareng-bareng ya. Ada yang jawab lupis. Ada Wah. yang jawab lupis, Getuk, getuk. Waduh, Onde-onde juga ada. onde. Nah, Kalau ada onde-onde ada mande-mande nggak nih ya? onde-mande. Onde-mande. Oke, apakah ini? Kita Puluh. lihat. Kita hitung bareng-bareng ya, Kak. Ya, Satu, dua, tiga. Wah. Oke, Klepon boleh, ini, boleh, betul. boleh. Yang ijo-ijo ada gula merah yang manis-manis di dalamnya. Telepon. Kelepon. Ini kalau makan 1 kali telan pecah di mulut. Iya. Luar biasa. Itulah sensasinya. Dan Oke. itu 100% dari bahan plant-based food, Kak, Plant-based food tanpa semua. ada dagingnya. Selanjutnya, Lanjut gambar kedua. Nah, ini agak sulit kayaknya ya. kira ada ijo-ijonya Apakah ini dikit. ada kelapa-kelapanya juga di Ada atas? kelapa-kelapa. Oke, lupis, colenak, lupis, Lupis cenil. lepis cenil, lupis, Oh, Miss colenak. Oke, bener gak sih ini colenak? Colenak. Udah pasti Apa? colenak. Ada yang tahu nggak nih colenak itu kepanjangan dari Iya. apa? Ayo coba yang jawab colenak. Dong, Colenak dong. itu apa sih? Ada yang tahu nggak colenak itu apa? Dicocol rasanya enak. dicocol Cocol rasanya rasanya enak. enak. Kita bukan Apakah betul sama-sama. ini dicocol rasanya enak? 1, 2, 3. 3. Betul. Betul. Hafal banget ya kayaknya ya Kita kalau soal jago makanan. banget ya. Jago banget. Langsung lo menang semua lo, 2 lo.
Oke. Kasih lagi deh Kak Olin. Kasih lagi. Kasih lagi. Kita masih mau tes nih, apakah masih Makanan tahu? apakah ini? Nah loh, ada biji Ini jagungnya tuh. Kuning-kuning, ada Kuning-kuning hijau-hijaunya. ada hijau-hijaunya. Terus Apa kayak ada nih? kuah-kuahnya Salam gitu. jagung. Ada yang Oh, jawab bubur bubur Manado. Manado. Terus jawaban lainnya apa nih? Bubur Manado. bubur Manado. Ini kayaknya satu suara Indonesia nih, bubur Manado Yakin nih. ini bubur Manado. Yakin nih. Bubur Jakarta. Atau bubur Ekokem. Bubur Ekokem. Bakwan jagung, bubur Bakwan jagung. jagung. Yang penting ada jagungnya dah. Yang penting ada jagungnya. Kita hitung bareng-bareng. Ini sayur asem. Punten-punten nih. Nggak mungkin sayur asem dong. Oke, baik, kita buktikan apakah ini. Kita Bubur hitung Manado sama-sama. itu tuh. Banyak, Satu, Satu, dua, tiga. tiga. Wah, Ya, betul. Tuh, aduh. Nih Hebat banget ya. hebat banget nih 3 soal nggak ada yang salah Ada nih. jago-jago loh. Jago semua nih. Tes lagi deh kalau kayak gitu. Lagi. Soal selanjutnya. Makin sulit nih. Wah, harusnya. Loh. Nah loh. Ada yang tahu nggak nih Ini coklat-coklat? kayak kerupuk-kerupuk. Iya. Peye, Kerak kue telur. kerak telur. Kerak telur. Kerak Kerak telur. telur semua nih, Ah, yakin. yakin Oke, ini kerak nih. nasi bisa juga. Ah iya, kerak yang lain juga bisa ya. Aku telur dadar aja deh. Ada kue rangi. Kue rani. Oke, kita jawab sama-sama. 1. 1, 2, 3, jeng jeng. Wah, Aduh. betul. Kerak telur. Sepertinya ini harus diganti nih soalnya Iya, terlalu mudah nih. mudah ini. Terakhir deh, kita beri soal terakhir. Mohon maaf ya, kami semua pemasak Indonesia. Jadi udah Betul. hatam. Salah nanya nih kita. Soal selanjutnya. Nah, Wah, ini udah tahu ketahuan ada nggak telur. nih? Ini ada Telur kuning-kuning, bubur putih-putih. rujak. Telur bubur rujak. Telur balado. Telur balado. Gado-gado. Bubur rujak Dewi, bubur Bubur. rujak. Lontong sayur. Ini kalau Ibu Seri bilang bubur rujak tiba-tiba bisa berubah gambarnya nih. Ada rujak pengantin. Oh, Rujak pengantin. Gado-gado. Rujak pengantin. Gado-gado. Coba kita lihat jawabannya. Ini soal terakhir kita ya. Iya, 1, Jawabannya adalah 2, 3, jeng jeng. Oh ya gado-gado. Nah, memang Aduh. tidak perlu diragukan lagi Kak Dewa. Mereka ini semua pada pencinta kuliner Indonesia, para pemasak juga yang pastinya ini orang-orang vegetarian bahagia. Kemarin udah kan dikasih resep-resep. Tahu Waduh. dong resep-resep Indonesia. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan gambarnya udah semua dicoba nih ya. Iya. Dan dengan resep-resep dari vegetarian. Oke. Dan menjadi vegetarian itu kadang-kadang menjadi tantangan, Kak. Emang bisa masakan Indonesia dibuat vegetarian? Karena sebagian budaya mengharuskan berbahan dasar daging, Kak Olin. Betul. Seperti yang kita mau bahas malam ini juga Kak Dewa. Ada 2 makanan Indonesia yang rata-rata itu ada di semua daerah. Apa tuh, Kak Olin? Tuh. Yang pertama udah ditampilkan nih. Gado-gado. Gado-gado. Jadi bahan-bahan yang berbahan sayuran dengan saus kacang ataupun saus lainnya. Dan ada satu lagi nih Kak Dewa. Ini yang berkuah-kuah. Berkuah-kuah. Yang biasa banyak dagingnya juga Kak Dewa. Yang banyak dagingnya juga nih. Dan katanya ada dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Sabang sampai Merauke, tapi berbeda-beda warnanya, beda-beda Berbeda-beda. bumbunya. Apa ya? Ini aku pura-pura nggak tahu atau udah tahu nih. Oh, kasih tahu aja ya. Kabarnya adalah soto. Soto. Jadi malam hari ini kita akan banyak sharing soal soto dan gado-gado atau pecel. Betul. Ada tekan yang ngomong berbeda-beda tetap soto juga. Iya. Di Kalimantan ada soto Banjar. Di Jawa Barat ada soto Bandung. Berbeda-beda. Di tapi Sumatera tetap juga soto banyak juga. sotonya nih, Kak. Betul. So, mau tahu? Untuk malam hari ini langsung sebelum kita banyak sharing dari teman-teman di seluruh penjuru Indonesia, kita mau tahu dulu nih sama salah satu pakar yang selalu mengajari kita tentang vegetarian, ibu kita bersama. Bener Kita gak sih, sambut. Bu? Kalau masak tanpa daging masih enak. Iya, rata-rata Langsung soto aja deh. pakai daging.
Kita sambut Ibu Kita Bu Shirley dengan Bu tepuk tangan Shirley, yang ya. meriah. Silakan kepada Ibu Shirley. Selamat malam Ibu, langsung dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Atma Namaste, teman-teman. Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste ini adalah salam khas yang selalu disampaikan oleh teman-teman dari Indonesia Pranic Healing. Buat teman-teman Green Leader yang baru pertama kali bergabung ya, nanti boleh bergabung nih dengan sebuah komunitas yang sangat luar biasa yang bernama Indonesia Pranic Healing. Mengapa EcoCamp mau bekerja sama dengan Indonesia Pranic Healing? Karena mereka punya tekad bulat ingin melakukan gerakan penyembuhan dunia. Nah, pasti para Green Leader langsung semangat ya. Wah, sekali kesatria Sambala, tetap kesatria Sambala. Dan pekerjaan kita adalah ingin menyembuhkan dunia. Betul sekali teman-teman. Hari ini kita akan berbagi, ternyata Indonesia itu begitu kaya ya. Saya secara pribadi betul-betul bangga menjadi Indonesia. Dan mencintai Indonesia tempat tumpah darahku. Mencintai Indonesia sebagai tempat yang selama 55 tahun hidupku memberi aku makanan. Dan selama 55 tahun hidupku menyusui diriku dengan airnya. Dan selama 55 tahun aku menghirup udara dari Indonesia. Jadi ya bukan hanya sekedar bangga ya, tapi penuh penghargaan, penuh penghormatan, dan penuh rasa terima kasih kepada Indonesia Raya, kepada Ibu Pertiwi. Apalagi kalau kita melihat kekayaannya. Malam hari ini kita akan melihat berbagai macam soto yang akan dibagikan oleh teman-teman. Moga-moga cukup waktunya ya, Regi ya, Dewa dan Olin ya, kita sampai 21.00. Oke? Nah, teman-teman, apa sih sebetulnya rahasia menjadi vegetarian? Di tengah begitu banyaknya variasi makanan Indonesia yang sebagian berdaging. Kita tuh punya sebetulnya satu makanan yang betul-betul 100% vegetarian. Yang kalau di Jawa disebut pecel, ada gado-gado. Ayo coba kalau di Makassar, pecel dan gado-gado itu dalam bentuk lain namanya apa ya? Nanti tulis ya di kolom chat ya. Atau di Sumatera, atau mungkin teman-teman yang dari Papua. Apa? Masakan yang sayuran, ya, entah direbus, entah mentah, kemudian disiram sesuatu. Tuh, di Bandung namanya lotek. Nah, lonceng. Nah, apalagi? Lotek lagi. Bu Riri ini bukan dari Bandung. Kalau Jakarta apa namanya? Ayo, ketoprak. Nah, ya teman-teman. Jadi ada begitu banyak sebetulnya makanan yang sangat luar biasa. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Olin dan Kak Dewa ya, ada juga yang di seluruh Indonesia ada namanya soto. Begitu saya memberi pengumuman tentang acara kita hari ini, teman-temanku menyerbu aku dengan WA. Soto Pekalongan, soto Tauco, soto Semarang, wah pokoknya segala macam soto, soto Banjar, soto Madura, soto apa itu namanya, Lamongan dan lain sebagainya. Nah, jadi dan memang betul seluruh soto-soto ini biasanya berbahan dasar protein hewani, ya. Lalu sekali lagi saya diserbu, bagaimana caranya membuat masakan yang berbasis protein hewani ini menjadi vegetarian. Mudah sekali teman-temanku ya. Jadi pakai saja seluruh bumbu yang selama ini dipakai untuk membuat berbagai macam soto itu. Satu-satunya bahan yang tidak dipakai adalah daging atau protein hewani. Ya teman-teman. Nah misal rawon. Bu Shirley, rawon itu satu-satunya isinya adalah daging. Nah, disinilah kita itu ya diberi
pikiran yang sangat cemerlang oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, berkreativitas. Kuahnya tetap kuah rawon, bahan dasar rawon yang paling utama itu kluwek. Kalau kita makan rawon, sebetulnya rasa enak pertama yang sampai di lidah kita itu adalah kluwek, teman-temanku, ya. Nah, bukan dagingnya, ya. Maka, ayo kita ganti daging-dagingan itu dengan berbagai macam sayur atau pengganti protein, ya. Kemarin-kemarin teman-teman atau boleh ya lihat nanti di Instagram Sophia The Wisdom, teman-teman ya, Sophia _ The Wisdom. Di situ kita diajari untuk membuat berbagai macam protein nabati, ya, bikin bakso, bikin daging ayam, bikin daging sapi analog, bikin daging kambing analog, gitu ya, bikin katsu, bahkan bisa bikin empal, coba bayang ya teman-teman, bikin sate. Nah, jadi seluruh bahan-bahan daging protein hewani itu kita gantikan dengan bahan-bahan protein nabati. Tadi saya contohkan rawon ya dari Jawa Timur ya. Di EcoCamp rawon itu dimasak pakai 3 bahan utama. Nomor 1 tahu. Nah, tahu itu juga sumber protein, teman-teman. Nomor 2 labu siam. Nah, labu siam itu juga mengandung protein selain ada umaminya ya, yang menyebabkan gurih. Lalu ditambah sedikit daging analog yang berasal dari gluten. Itu salah satunya. Jadi teman-temanku yang nanti akan share berbagai macam soto dari daerahnya masing-masing, nanti moga-moga sudah vegetarian ya yang dicobakan ya. Kalau belum, besok dicoba lagi dengan yang saya katakan, seluruh daging-dagingnya dihilangkan ya. Para Glen Leader pasti tahu mengapa sih kita memperjuangkan ya hidup mengurangi konsumsi hewani. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, bisa dilihat ya di YouTube-nya Indonesia Pranic Healing atau di Instagram-nya Sophia _ The Wisdom tentang mengapa sih sesungguhnya kami itu sungguh-sungguh berjuang memperkenalkan makanan-makanan vegetarian dan mengajak orang berkampanye, mengajak orang untuk mengurangi makan makanan protein hewani. Demikian. Moga-moga seluruh ilmu yang dibagikan oleh teman-teman ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau apa satunya? Lupa lagi aku. Hah? Ada yang tahu nggak? Miangas, Bu. Pulau Miangas, Bu. Nah, itu ya. Itu moga-moga semua yang membagikan, ada Mas Nur yang suaranya dari tadi udah bikin aku bahagia banget gitu ya. Ada Ibu Tini, ada Lianta. Ayo bagikan ya teman-teman ilmu-ilmu kalian sebagai Green Leader kepada teman-teman yang lain. Baik, silakan Atma Namaste. Dewa masih mute. Nah, Kasih tahu aku dong. Wah, ini di mana Kita ya? di mana? Ini ada gunung. Bapak Ibu ada yang tahu nggak ini di mana, Bu? Ini agak telat di dewanya nih tadi. Tinggalan pesawat. Iya, betul sekali. Di mana? Kita sih? sudah sampai di bagian timur Indonesia. Ayo, ada yang tahu nggak ini di mana? Nah, kita udah sampai di Lombok. NTT. NTT. Yakin ini. Kini NTT. Salah. Oke, sekarang kita sudah di Lombok ini, di NTB. Kira di NTT, aduh. Betul. Kalau di Ini timur mah danau masih yang sangat mending, ikonik NTT nih ya. bagus. Yes. Iya, Ya. kepleset dikit nggak apa-apa Pak, aman. Langsung saja ya Kak Deo, kita mau dengar sharing nih dari makanan yang ada di NTB ini, ada di Lombok. Oke, katanya saudaraan sama gado-gado katanya. Iya, saudaraan sama gado-gado. Kira-kira apa ya? Langsung saja kita persilakan Ibu Inayah dari Green Leader 7. Halo, Halo selamat Bu malam. Inaya, selamat malam. Bisa
Halo, selamat malam Kak Olin, Kak Dewa. Selamat malam Halo, Ibu. selamat malam. Kalau di Lombok sapaannya apa, Bu? Kalau di sini kan Sampurasun. Sama aja sih, selamat malam. Sama aja. Oke, baik. Silakan Bu Ina ya, dipersilakan untuk men-sharingkan apa sih makanan yang Mau khas di-share. di Lombok dan ini Betul. berbahan-bahan sayur. Silakan Ibu. Operator baik. silakan dibantu Terima untuk kasih. men-sharekan. Di Lombok biasanya makanan yang sangat terkenal tuh ya adalah pelecing kangkung. Oh, Proses pembuatannya sama seperti gado-gado atau pecel urap lainnya. Seperti itu. Cuma yang membedakannya adalah bahannya itu berupa sambal. Sambalnya tuh terdiri atas tomat, cabai rawit, terus penyedap rasa, terasi, dan garam. Penyajiannya pun ditambah dengan selain menggunakan kangkung bisa digunakan sayur mayur sesuai selera masing-masing sih, biasanya demikian. Yang sangat khas lagi dari Pulau Lombok itu biasanya untuk pelecing kangkung menggunakan kangkung yang mungkin jenisnya berbeda dari dengan daerah lain karena biasanya kangkung di Pulau Lombok itu ditanam di sungai yang airnya mengalir sehingga teksturnya lebih besar untuk batang dan lebih renyah. wow. Demikian aja Kak. Berarti kangkungnya kangkung super nih ya. Super. Karena nggak Wah. bakal habis-habis nih. Terima kasih Panen resepnya tumbuh ya. lagi, panen Ya. tumbuh lagi. Terima kasih Ibu Inaya Boleh sudah dicontek berbagi. Boleh dicontek resepnya, bisa dibuat di rumah masing-masing. Karena gampang banget Gampang bumbu-bumbunya. Makasih ya Bu Inaya. Ya, sama-sama Terima kasih Bu. Ibu. Bu Inaya bagus sekali bajunya, itu kain apa Ibu yang digunakan? Ini baju biasa aja, bukan baju adat, cuma mungkin karena ada mote-motenya jadi terkesan baju adat gitu. Iya. Betul. Maaf, Karena baju kira-kira adat. kira-kira itu kain apa, indah sekali. Terima kasih Terima Ibu kasih Bu Inaya. Inaya. Kalau kita sudah ke Lombok tadi, Kak Olin nggak ngajak-ngajak sih, jadi Kak Dewa ketinggalan. Nih Kak Dewa ajak nih, kita pindah sama-sama. 1, 2, 3. Dah. Kita ada di Udah mana pindah nih. ini? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Sekarang kita Tadi di di kota Pulau mana? NTB, sekarang kita pindah pulau lah. Ya. Pindah pulau. Pulaunya sangat besar. Wah, ini pokoknya kalau mau ke bandara tahu nih, pasti ngelewat nih Tugu ini nih. Bundarannya sebabnya deket bandara yang lama. Ada yang tahu nggak di mana ya? Ini di pulau yang katanya paru-paru dunia. Katanya. Oh, Kalimantan, Kalimantan. Iya. Betul, Pulau pulaunya Kalimantan. Kalimantan. Sekarang kotanya ada yang tahu nggak nih? Balangan. Belum. Belum tepat. Oke deh, kita langsung saja ya. Langsung saja undang kita undang biar orangnya langsung yang ngasih Betul, tahu langsung di kasih tahu manakah yang di kita mana berada. ini. Kita undang bersama-sama Ibu Rere dari Dari Green Green Leader Leader 5. Selamat Halo. malam. Selamat malam Ibu Rere, apa Halo. kabar? Iya, itu adanya di Banjarbaru yang sekarang menjadi ibu kotanya yang terbaru. Wow. Kota Banjarbaru Banjarbaru. dulu Banjarmasin. Dulu Banjarmasin, Iya, sekarang menjadi kota Banjarbaru. Banjarbaru. Kalau Balangan yang sebut Ibu Sherly itu saya yang di Balangan. Ibu, silakan apa nih Langsung yang mau berbagi apa di-sharekan hari ini Ibu? makanannya? Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rere dari Kalimantan Selatan. Sebelumnya di sini saya lihat banyak juga yang dari Kalimantan Selatan. Pasti sudah mengenal dengan namanya soto Banjar. Soto Banjar. Ya. Nah, jadi soto Banjar ini ada keunikannya Bapak Ibu karena di kuahnya itu agak keruh ya karena itu menggunakan susu kental manis. Nah, Oh, bisa juga diganti dengan kuning telur ataupun kentang biasanya. Tapi lebih seringnya sih susu kental manis. Nah, jadi kita mulai ya. Sini saya ingin menjelaskan sedikit. Bahan-bahannya karena kita tidak menggunakan daging ayam, jadi di sini resepnya 1 kilo daging gluten, terus 1,5 liter air untuk merebus ayam, bumbu halusnya itu ada bawang merah,
bawang putih, terus jahe, kepala bubuk, merica bubuk. Nah, untuk bahan pelengkapnya, karena soto ini banyak rempah-rempah, jadi ada kayu manis, cengkeh, bunga lawang. Nah, biasanya kalau banyak memasaknya, misalnya dalam satu panci besar, nah kita menggunakan rempah-rempahnya itu dibuat jadi satu dalam sini biar nggak kemana-mana gitu. Takutnya kan ada yang kemakan waktu bikin kuahnya itu. Nah, jadi dibuat dalam sini. Nah, terus itu ada daun seledri, daun bawang, bawang bombay, wortel. Nah, terus tambahannya itu ada soon, telur bebek, jeruk limau, sambal, ketupat, perkedel kentang, garam dan gula, serta penyedap rasa. Lanjut untuk cara pembuatannya. Nah, kita bisa melihat di sini, panaskan air, masukkan daging gluten, rebus sampai ayamnya empuk. Nah, di poin kedua, nah tumis yang bumbu-bumbu halus terlebih dahulu, baru kita masukkan kayu manis, kapulaga, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga itu fungsinya untuk mengeluarkan baunya sendiri. Jadi jangan di blender ya. Dan bunga lawang baru masuk karena itu kalau terlalu banyak tadi ya pahit. Setelah aroma harum, masukkan bumbu halus ke dalam air dalam rebusan ayam. Nah, jika sudah mendidih, terakhir tadi tuangkan SKM, susu kental manis, sekitar 1 sendok makan untuk 1 porsi. Kalau tidak punya SKM, bisa diganti dengan kuning telur atau kentang yang di blender. Nah, jadi saya ingin sedikit menginfokan, biasanya kalau di rumah makan di Banjar, soto Banjar itu temannya sama sate, pakai bumbu kacang. Jadi kalau mesan soto pasti temannya sama sate disajikan dengan bumbu kacang. Itu sih. Aduh, baik. enak Kasih. sekali. Besok Jadi kita lapar coba ya betul-betul versi vegetariannya. Iya. Iya. Terima kasih. Kalau ini aku mau tanya karena aku tahu ini sebenarnya menggunakan kain Iya, adat. dari Ini- kepalanya ya. Saya Kalau juga ini nggak bakal penasaran. salah Dewa. Karena Dewa udah tahu dari ciri-ciri khasnya. Ibu Inaya tolong dijelaskan dong kain apa yang sedang digunakan di baju dan di kerudungnya. Ini selendang sama kain baju itu namanya kain sasirangan. Kain sasirangan. Sasirangan. Apa itu? Jadi, Ada artinya? Kain sasirangan itu kainnya awalnya berwarna putih, kita lukis, terus kita jahit jelujur. Nah, setelah Disisit dijahit, katanya. ya, terus setelah dijahit jelujur itu baru kita sisit. Jadi kainnya kan mengecil tuh. Nah, baru kita lakukan pewarnaan. Sekarang sudah banyak melakukan pewarnaan alami, misalnya buahnya yang berwarna merah untuk nih, misal merah gitu, yang kuning-kuning. Nah, jadi terakhir itu pewarnaan namanya. Banyak sudah Aduh, menggunakan bahan indah alami. sekali ya. Kaya banget Aduh, ternyata bujur banar Indonesia. bungas. Kalau kata orang Kalimantan tuh kalau bagus tuh bungas. Bungas Ih, banar terima kasih. piani. Baik, terima kasih pada Terima Ibu kasih Rere. Ibu Naya. Langsung keliling Indonesia lagi yuk. Lagi, ini aku ngajak ya. Ya dong, Kita kau yang pakai aja. mobil aja nih. Naik Pakai mobil ting, aja ting, ting, ting. boleh dah. 1, 2, 3, ting. Ting. Ya. Aduh. Nggak jauh-jauh Nggak nih kayaknya dari jauh-jauh. Tugu tadi cuma 15 menit. Iya, masih di tempat yang sama ini nih. Iya, ini kayaknya Dewa jangan deket-deket banget, takut ketemu kembaran. Langsung saja kita undang dari Green Leader 2 ada Ibu Lianta. Ibu Lianta. Dipersilakan Halo. kepada Ibu Lianta. Selamat malam. Hai, apa kabar? Luar biasa. Silakan Ibu Lianta untuk men-sharingkan apa sih makanan yang ada di ini masih di Kalsel juga nih. Nah, Masih, karena kata orang kan cuma naik mobil ya doang cuma kan. naik mobil doang. Iya, Silakan Ibu langsung. Lianta. Dijelaskan apa nih di toples nih? Nah, ini
Kalimantan Selatan dan tentu aja ini nggak pakai daging. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Oh ya Apa itu ya. loh? Ada apa nih Kayaknya ini kira-kira ya? buah deh. Dari buah. Ya, aku dan aku Tuh, tahu nggak nih kalian tuh buahnya apa? Buah cempedak. Cempedak tuh, bayangin kalau biasanya kita makan cempedak ini buahnya ini daging kulit buahnya difermentasi. Kan namanya apa Bu kalau di sana Bu? Mandai. Mandai. Aduh, biasanya mandainya diolah jadi apa Bu? Boleh dibagi resepnya bersama kita malam hari ini. kita biasanya kan kalau kulit cempedak habis dimakan kalau di Kalimantan Selatan kulitnya itu jadi lauk dan sebelum dimakan itu lebih enak fermentasi dulu. Nah, cara fermentasinya kulit cempedak tadi kan dibersihkan, kulit yang luar buang, terus dicuci bersih, dimasukkan ke dalam toples, masukkan air matang, garam, dan kita fermentasi makin lama makin enak. Nah, itu buat bikin kulit cempedaknya. Berikutnya kalau masakannya. Iya, masaknya kita olah jadi apa ya setelah difermentasi ya? Nah, itu sesuai kalau teman-teman itu biasanya yang biar kulit cempedaknya itu langsung digoreng. Itu bisa di sebagainya. Kalau ini tips yang biasanya ini terus kita bawang putih, cabai merah, keriting itu seperti itu ya, terus biar manis, gula, semua bumbunya semuanya dicampur, digoreng. Jadi ditumis pedas-pedas ya, Bu. Tumis pedas Nah, rasanya bisa maknyus. maknyus Aduh. banget. Dimakan pakai nasi panas. Wah, Aduh, ditambah kerupuk lebih lengkap cakep. sudah. Terima kasih Ibu Lianta sudah berbagi sama kita malam hari ini, dan pasti jarang banget yang tahu kalau kulit daging buah cempedak bisa dimasak. Ya, biasanya kan kita buang ya. Aduh, ini bukti Indonesia sangat kaya ya Kak. Sangat kaya Kita sekali. mengurangi food loss Food. ya. Kita mengurangi bahan yang terbuang cuma-cuma. Jadi kulit-kulit buah itu ternyata juga bisa jadi makanan kan. Iya, Dan tapi enak abis banget ini itu. Kak Olin jangan coba kulit durian ya. Ini baru bisa dicoba kulit cempedak Bisa dulu. siapa tahu saya menemukan Iya. inovasi terbaru. Nanti ya Kak, kita Oke. explore bareng-bareng. Terima kasih Bu Lanjut, Lianta. terima kasih. Nanti kami akan coba mandainya. Nah, Tadi Kak Olin ngajakin Kak Dewa naik mobil. sekarang mau naik apa nih? Mau naik. Oh, ini topinya Oh. menarik ini. Iya, sebelum lupa, Ibu pakai topi apa itu songkoknya, Bu? Itu Boleh kayaknya tahu nggak, Bu? motif-motif dari Kalimantan ya. Boleh diceritain sedikit Ibu topinya? Halo. Wah, sepertinya Halo, Ibu belum Lianta. bisa bergabung dengan Iya. suara. Nanti di kolom chat aja ya, Kak. Ini tiketnya udah mau pergi nih. Biasanya kalau dari Banjarmasin langsung nyebrang aja deh, Kak Dewa mau ngajak naik kapal laut. Oh, naik kapal lah ya. Naik kapal Ayo, laut. kemana Bisa langsung kita? aja kita pergi. 1, 2, 3. Mana Kak ini? Wah. Ini sudah sangat terkenal sekali, Iya Kak nih, Olin. terkenal nih sunsetan di sini. Kalau Bareng- ini pasti sebagian besar sudah tahu namanya, tahu. karena ada tulisannya Pantai Pantai Losari. Losari. Tapi di mana langsung saja kita undang Kak Francisca Dari malam Green ini. Leader 7. Halo Kak Halo, Kak Francisca. Halo Kak. Apa Selamat kabar? malam. Malam. Kak Francisca langsung saja nih mau berbagi apa dengan teman-teman Indonesia malam hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Saya Francisca, domisilinya Sulawesi Selatan. Mau bagi kuliner khas yang enak banget dari Makassar. Namanya Coto Makassar. Kalau kita lihat gambarnya, ngiler ya. Tapi Udah jangan lapar nih khawatir, jadinya. ini gambarnya memang daging. Tapi kita bisa ganti pakai daging gluten. Dan bahan-bahannya ada kaya dengan rempah-rempah dan juga bumbu halus. Boleh dibantu next ya.
Tadi daging glutennya kita potong dadu, kemudian ada serai, lengkuas, jahe, daun salam, terus juga ada kita pakai kacang tanah ini untuk buat kuahnya, terus pakai penyedap rasa juga, kecap, minyak. Untuk bumbu halusnya sendiri ada cabai merah, taco, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan gula merah. Bagaimana cara membuatnya? Kita panaskan minyak dulu, kemudian tumis bumbu-bumbunya, bumbu halus dan rempah-rempah lainnya, kemudian kita masukkan daging glutennya, kita aduk-aduk hingga berubah warna, kemudian tambahkan air, tambahkan penyedap rasa, kalau sudah mendidih, tambahkan bangun dan kacang tanah yang tadi sudah dihaluskan atau diulek. Setelah itu kita bisa sajikan. Untuk kuah coto ini jangan lupa kalau mau dimakan tolong ditambah daun bawang dan bawang goreng karena itu membuat rasanya makin nikmat. Bisa juga dipakai lombok tumis dan jeruk nipis. Coto ini cocok dimakan di setiap musim dan waktu, pagi, siang, sore, malam, mau musim panas, musim dingin, coto senantiasa menemani. Kalau di Makassar, coto itu biasanya disajikan sama ketupat atau buras juga. Tapi kalau mau makan pakai nasi, ya tidak apa-apa, enak juga. Aduh, Semoga bisa ini dipraktekkan. jadi lapar, penasaran Kak Francisca mangkal gerobaknya di mana? Ini kayaknya udah pesen. sangat menggiurkan saat menjelaskan. Iya, makin malam makin lapar nih Kak Dewa. Kak Francisca punya gerobaknya lagi, jangan-jangan nih ya. Kak Francisca itu ikat kepalanya apa? Boleh tahu, boleh diceritakan juga? Ini ikat kepalanya dari kain tenun NTT sih Kak, dari Pulau dari Lembata. NTT. Terima kasih sekali, kasih, sangat Kak cantik Francisca, sekali. bagus sekali. Lanjut Kak Olin deh, ajak Kak Dewa Ini kan jalan-jalan. kita udah sampai Sulawesi ya. Udah hampir timur Indonesia. Hampir timur Indonesia. Mau balik lagi lah. Boleh deh. Mau ngajak kemana nih? Kita naik pesawat deh biar cepat. Pesawat aja biar cepat ya. Ayo kita jalan-jalan 1, 2, 3. Ting. Nah. Sampai lagi. Aduh, arek-arek kabeh nih isinya nih. Selanjutnya langsung saja kita izinkan orang yang punya kotanya untuk menjelaskan di mana kita ya. Kita undang Ibu Sunik dari Green Leader 2. Halo Ibu Sunik. Apa kabar? Selamat malam. Saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Terima kasih sudah jauh-jauh diundang ke EcoCamp ya. Jadi saya ini aslinya Malang, Sunik, Malang Lamongan gitu ya. Sebetulnya kota Lamongan ini dari kota kami itu sekitar 2,5 jam. Tetapi saya yakin di setiap kota itu tadi seperti Kak Shirley bilang, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Timur sampai Pulau Rote, semua itu pasti ada namanya soto Lamongan. Dan karena diminta bantuan untuk menerangkan tentang soto Lamongan, saya sampai keliling ke penjual-penjual soto khusus yang soto Lamongan, dan ternyata yang jual soto itu memang rata-rata orang Lamongan semua. Ya, mungkin di sini akan kami jelaskan untuk soto Lamongan ini sama seperti kalau kita biasanya ada kawinan mantenan itu ya. Kan rata-rata sotonya bening-bening itu, jadi secara tidak langsung saudara-saudaraku semuanya ini makan soto Lamongan. Tadi kan udah dilihat kalau soto Banjar itu ada jenisnya, kemudian yang soto Makassar itu juga berkuah hitam. Khusus soto Lamongan di sini itu pencirinya adalah kuahnya bening karena memang full dari kunyit saja, tidak menggunakan santan ataupun susu, dan ada tambahan sedikit terasi. Dan rata-rata pada saat makan soto Lamongan itu rata-rata orang tidak menambahkan koya, meskipun sudah disarankan diberikan koya. Ya, jadi di situ bisa dilihat ya Mas Mbak semuanya ya, bahan-bahannya cukup sederhana. Kita menggunakan daging gluten, bumbunya juga ada ya di tempat kita semua, tidak perlu repot-repot ya. Sekarang malah tersedia ada bumbu soto Lamongan ya, oleh produk tertentu itu ya, rasanya hampir-hampir mirip ya. Di situ bumbunya masih sama, menggunakan bawang putih, bawang merah, terasi, kunyit, lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam, gula, garam secukupnya. Kemudian untuk rasa supaya lebih enak ditambahkan daun bawang dan bawang putih goreng. Nah, di sini kalau untuk penyedap biasanya yang agak lebih enak itu kita menggunakan teh totole rasa kaldu jamur.
Dan seperti biasa tadi dagingnya jangan lupa direbus dulu ya, daging glutennya supaya lebih enak. Kalau di soto Lamongan ini biasanya umumnya menggunakan ayam kampung ya, tidak menggunakan ayam boiler, tetapi karena ini vegetarian kita menggunakan daging gluten. Jangan lupa kalau untuk dagingnya nanti supaya menunjukkan bahwa itu soto Lamongan, diiris tipis-tipis miring, jangan dipotong kotak-kotak ya. Karena itu tadi pencirinya kalau soto Lamongan dagingnya itu bukan disuir tetapi diiris tipis-tipis miring. Nah, itu membutuhkan keahlian khusus termasuk harus menggunakan pisau khusus ya. Kemudian di situ rebus daging hingga empuk dan bumbu meresap, jangan lupa ditambahkan telur rebus ya, soun, bawang goreng, koya dan lain-lain. Ini adalah pelengkapnya. Tapi kalau asli saja dari masakan itu kita buat bening-beningan gitu sudah sangat terasa Lamongannya. Saya juga punya usulan di sini nih cocok sekali ini kalau gandengannya itu ya, makannya soto Lamongan sama sate. Tapi jangan sate ayam atau sate gluten. Satenya itu adalah sate jamur produk EcoCamp. Jadi jangan lupa tahu aja sedikitnya itu dicoba untuk semua jenis soto. Kita tunggu pendapatnya. Begitu siaran dari bisa aja Lamongan. senggolannya Bu Sunik. Cakep. Tentang soto Lamongan. Dicoba loh ya, harus dicoba. Dicoba soto Terima Lamongan. Saya kasih, jadi mau Bu nambah Sunik. keahlian baru nih. Kalau udah senggol-senggol saya opernya ke Bu Shirley aja deh. Jadi saya nanti mau les deh sama Bu Sunik, mau les cara ngiris ayam, ngiris jamur tadi supaya jadi khas soto Lamongan. Oke, malam hari ini juga selain dari peserta Green Leader yang pada sharing, kita juga mengundang peserta dari Zoom ini. Selamat malam, kami sapa Bapak Heri. Bapak Hari. Pak Hari, apakah ada Pak Hari? Oh, Pak Harinya Oke. nggak hadir. Yang ada adalah Pak Hodi sama yang paling istimewa ini ada Mas Aswin. Mas Aswin ada Pak ini Silakan. salah satu direktur SOHO Global Health ya, yang membuat namanya Imbus. Dia ternyata menyediakan soto juga loh. Silakan share screen Mas Aswin. Silakan Pak Aswin. Monggo, Pak Aswin. Ternyata masih belum ada. Ini soto imbus. Dimasak soto Mas, Pak Aswin. Mas Aswin. Mas Aswin, soto imbusnya mana Mas? Tadi sudah Soto kuah imbus. tunjuk-tunjukkan Masih dibuat kayaknya ya. sayurnya tadi. Masih dibuat. Makan soto sesudah Atau soto kurkuma plus. Soto kurkuma plus. Mana ya? Oke. Terlempar kayaknya Mas Aswin nih. Iya, Nggak terlempar. Kalau begitu kita undang juga ada Suster Agustin. Halo, selamat malam Suster. Oke, belum, masih terlempar Atau seperti jangan-jangan sudah mulai menerapkan resep-resep tadi ya? langsung cepat-cepat nih ya. Cepat-cepat. Nggak mau ketinggalan karena udah lapar. Oke, nah, Oke, Kak Olin tadi udah kita bilang kalau kita tetap masih mempersiapkan kahut. yes, kita singgah dulu ya di kota ini ya, di kota Iya, Malang ini. Karena Malang ini singgah sejuk-sejuk dulu iya. kayak di Eko. Bu Sunik diundang dong kitanya ke Malang, Bu. Biar kita bisa main ke sana, Bu. Langsung Siap, aja kita izinkan operator share screen. Kita siapkan lagi kahutnya. Sudah bisa Kak ya Dewa, operator? Iya, waktunya Ibu. ya Kak Dewa, kita hanya sampai jam 21, jadi kahutnya jangan terlalu lama kali Kak Dewa. Siap. Kita siapkan lagi kahutnya. Kahut IT. Iya, ini pasti udah bisa diakses nih ya. Jadi silakan, nggak limit lagi nih. Kita langsung upgrade nih. Langsung aja. Caranya masih masukkan sama. Game pinnya itu ada 783555. Oke. Karena kita di batas waktu, kita kasih waktu 1 menit untuk siapapun yang bergabung karena ada hadiahnya. Wah, ingat nih, berhadiah. Oke, partisipan kita nggak minta banyak-banyak, 1 menit dari sekarang langsung sudah kita mulai. banyak yang Sudah bergabung. naik. Terus Lanjut di angka belasan sudah.
Gak banyak-banyak deh, 30 kita mulai deh. Wah, ayo 30 Aku pertama. tidak bisa masuk ke Kahoot-nya nih. Maaf, tidak mau membantuku. Ngajak nih biar ibu nggak menang. Nih, ibu Maunya Pak menang, Alex yang menang ini. masa nanti yang menang kalau nggak Bu Sherry Pak Alex. Waduh. Ini biar teman-teman Indonesia yang menang nih. Sudah 24 orang. 24 orang, kita tunggu 6 lagi deh kalau kayak gitu. 6 tercepat. Oke, baik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? Kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, yang menggunakan handphone fokus saja di layar kita yang menggunakan handphone. Nanti kita bantu bacakan. Soal pertama, gudeg adalah makanan khas daerah Merah Jogja, kuning Semarang, biru Solo, dan hijau Jakarta. Ayo, dari mana sih gudeg? Ini mah ngetes dulu aja. Iya, ngetes aja. Awal-awal kita lihat Gudeg. siapakah. Apakah jawabannya? Siap? Oke, udah semua sepertinya 26 partisipan kita. Oke, kita lihat apakah jawabannya. Jawabannya adalah oh, masih ada waktunya Kak, dikit lagi. Oke. Jogja. Semuanya bener Ada dong. satu Kak Dewa yang Aduh, itu ada kayaknya satu salah orang. pencet. Salah pencet. Mau merah tapi kepencet kepencet kuning. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut, kita lihat dulu siapa. Oh, Di ini. klasmen pertama ada Rose. Oke, kita lihat ya, bener gak nih bisa juara sampai akhir. Kita akan cari 3 orang pertama. Lanjut. Nah, yang kedua, salah satu contoh makanan khas Papua adalah merah sop konro, kuning cakalang rica-rica, biru woku belanga, dan hijau sate ulat sagu. Salah satu contoh makanan khas Papua. Ayo, yang mana ya? Merah sop konro, kuning cakalang rica-rica. Wow, hampir benar Ada 21 semua. yang benar. Jawabannya adalah sate ulat sagu. Nah, apakah Oke. yang masih menempati posisi pertama? Wow, masih Ibu Rose, Mas digusur Nur Mas menyusul, Nur. ada nama baru, ada Francisca dan Asta. Next, langsung. Makanan yang banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa makanan agak pedas, seperti rujak cingur, berasal dari Merah Jawa Barat, kuning Jawa Tengah, biru Jawa Timur. hijau Jakarta. Tuh, rujak cingur kata Rujak kunci. cingur kata Kata kuncinya. kuncinya tuh. Dari mana tuh ya? Cingur-cingur itu biasanya dari mana ya? Cingur-cingur dari Jakarta nggak sih? Ya, jawabannya adalah Jawa Timur. Ada 23 orang yang benar. Kita lihat siapa? Apakah Ibu Rose masih di klasmen? Masih posisi Masih. Ini bertahan. kayaknya internet cepet banget, Bu. Iya. Ini panitia Lanjut. kunci jawaban nggak sebarkan ya? Aman ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Lanjut soalnya. Apa nama rempah yang menjadi khas makanan rawon? Nah, tadi Tadi udah dibahas Bu disebutin Sherry. nih. Merah kluwek, Kuning pala, biru kemiri. hijau cengkeh. Mana nih jawabannya? Harusnya udah tahu karena udah ada bocoran tadi nih. Nah, kita Kluwek. kluwek Wah, sekali. Lanjut. Bu Rose. Ibu pun punten nih masih mimpin. Lanjut. Soal terakhir. Kue tradisional Jawa Tengah dengan santan dibungkus janur dalam bentuk kerucut disebut merah, Celorot. kuning, papeda, Yang mana nih? Iya. semuanya jawab jujur. Oh, Dan ini langsung saja Naga kita lihat Sari. 3 orang terbaik di podium. Juara 3 kita, selamat. Anggraini. Juara 2
Ibu Ros. Dan juara pertama. 1 kita jatuh kepada Asta. Selamat kepada 3 pemenang. Tolong di screenshot dulu panitia. Dan yang menang silakan DM Sophia The Wisdom di Instagram ataupun kolom chat kontak untuk mengirimkan alamat lengkap dan penerima lengkapnya karena ada paket menarik yang akan dibagikan. Betul sekali. Oke. Lagi udah berlama-lama di Kota Malang, kita mau jalan lagi nih Kak Dewa. Yuk jalan-jalan lagi, Kak Dewa ada yang ngajak jalan-jalan ya. Karena ini tadi udah ngomongin soto Lamongan, kita pergi agak ke barat lagi. Kita pindah 1, 2, 3. Nah, aduh. Subhanallah Ukti, kita di mana ini? Agak jaga jarak dong, terpisah dong ini. Kalau ke sini nggak boleh deket-deketan nih. Bukan muhrim. Bukan muhrim. Langsung saja kami undang Mas Nur Green Leader 6 untuk menjelaskan dan berbagi makanannya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Nur. Waalaikumsalam. Oke, cekrek, ambil foto. Saya juga punya soto. Bisa aja nih Mas. Oke. Mas. Soto saya ini namanya soto Aceh. Tepatnya nih daerah saya di Kabupaten Aceh Tamiang. Soto ini juga merupakan terkenal juga di Medan karena kita tuh masih serumpun ya. Jadi menunya juga masih sama-sama secara rempah-rempah. Oke, langsung saja boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan dari sotonya Aceh nih yang kita dari tempat saya nih dari Aceh Tamiang, ada bumbunya sama juga bahannya. Nah, bumbunya sendiri ini ada 2 nih Bapak Ibu. Jadi ada bumbu halus sama juga bumbu geprek atau bumbu cemplungnya. Nah, kalau bumbu halusnya sendiri itu ada juga cabai, ada bawang putih, bawang merah, tumbar, kemiri, jahe, buah pala, kunyit, lada, jinten, garam, penyedap jamur, dan minyak goreng. Nah, untuk ukurannya semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh cek yang ada di layar. Nanti kalau mau buat tuh boleh disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Karena biasanya kelezatan masakan juga tergantung apa ya, jari jemari kita untuk mengolah rasa. Oke, nah itu bumbu halusnya. Yang kemudian ada bumbu geprek atau bumbu cemplungnya itu ada lengkuas, ada serai, daun jeruk, daun salam, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, dan juga kayu manis. Dan bahan dasarnya nih kalau yang paling utama tadi ini ya ada daging ayam, daging sapi karena kita temanya vegetarian, boleh diganti dengan daging gluten. Ini ada daging gluten, kemudian ada santan, toge, bihun atau mie putihnya, kentang, dan juga wortel. Dan bahan pelengkapnya itu ada jeruk nipis, daun bawang atau seledri, tomat, perkedel, dan telur, dan juga bawang goreng. Nah, boleh lanjut Kak. Nah, kalau cara membuatnya tadi ya kita siapkan daging glutennya, terus kemudian kita tumis dulu bumbu halusnya, dan juga kalau udah kira-kira udah mulai matang, kita masukkan bumbu halusnya sampai benar-benar aroma wanginya itu terasa keluar. Kira-kira sampai tetangga kita tuh benar-benar menghirup aromanya ya. Oke, dan selanjutnya kalau misalnya udah selesai kita tumis, kemudian boleh dimasukkan santan dan juga kaldu ayamnya, boleh juga kaldu kaldu jamur tuh boleh juga. Kemudian kalau udah dimasukkan santannya, terus diaduk-aduk aja jangan sampai pecah. Dan ini juga yang membedakan mungkin dengan soto-soto di berbagai daerah ya. Kalau ada berbagai daerah tadi ada yang intip-intip, ada yang warnanya hitam, dan juga ada yang kuahnya bening. Tapi kalau di daerah kita itu lebih menggunakan santan sih, gitu. Jadi kalau punya Bu Suni tadi kuahnya bening, kalau kita kuahnya keruh Bu. Kemudian sembari itu sambil menunggu kuahnya mendidih, kita boleh memasukkan kentang dan wortel, dan juga masukkan tomat dan daun bawang. Jika semuanya bahan-bahannya sudah dimasukkan, kita siap sajikan tadi itu bumbu sotonya dengan menu utamanya kita ya. Tadi itu ada daging gluten, bihun, dan bahan utama lainnya. Nah, ini juga yang kalau Kak Siska tadi bilang kalau yang di Coto Makassar itu paling asik dimakan mau pagi, siang, sore. Nah, kalau yang di sini tuh lebih asik kalau makannya pakai nasi dan bareng keluarga gitu sih. Mungkin itu aja Kak Dewa.
Oke, baik. Terima kasih Mas Nur untuk sharing soto Acehnya. Nanti boleh besok langsung kita coba nih Kak Dewa. Aduh, Iya. kata kuncinya makan tuh paling asik selain dari rasanya makannya sama orang tercinta ataupun keluarga. Itu Betul. penambahan nikmat Dan dimasak makan. pakai cinta tentunya. Terima kasih Mas Nur. Waduh, kita sudah berbagi makanan. Sudah berkeliling daerah-daerah di Indonesia. Waktunya kita pulang nih. Waduh, pulang ke mana Kak? Pulang ke rumah kita. Yuk pulang. Nah, kita sudah sampai lagi di Bandung. Baik, Bapak Ibu, demikian kita sudah sharing-sharing makanan soto dan pecel. Boleh nanti dicoba resep-resepnya. Dan ini bisa diganti tadi dengan daging gluten yang sudah di-sharingkan oleh soto-sotonya yang berbahan daging atau ayam tadi bisa diganti dengan daging. Oke, baik, cukup sekian dari saya dan Kak Dewa. Kita sudah sampai kembali di rumah dan kita kembalikan ke Ibu Shirley. Terima kasih sudah berbagi dalam pesta rakyat. Enggak menjadi Indonesia. Kami kembalikan ke Ibu Shirley. Merdeka. Ya, terima kasih teman-teman. Untung loh kita ini sharing di Indonesia Pranic Healing. Ya, yang sesudah ini itu akan melakukan yang disebut sebagai terapi memaafkan. Kalian berdua sudah mencuri waktu 15 menit nih, pasti tapi dimaafkan nih sama Indonesia Pranic Healing. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi luar biasa hari ini. Untuk minggu depan, kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu kita akan mengundang anak-anak kecil yang doyan makan sayur. Ada Keira, ada Kai, ada Aiman, dan ada Elena. Nanti kita lihat bagaimana anak-anak ini dari sejak kecilnya sudah bahkan ada yang betul-betul vegetarian, ya, tapi sebagian besar adalah pemakan sayur yang kelihatan banget ya, makan sayurnya sangat sukacita. Teman-teman dari Green Leader, sebentar lagi kita akan melanjutkan acara kita dengan sebuah meditasi. Mungkin Green Leader terakhir itu sempat ya berkenalan dengan Pak Dodi Nugroho yang memperkenalkan Pranic Healing kepada kita semua. Saya sangat senang bila teman-teman semua bisa join ya malam hari ini untuk bersama-sama ikut satu meditasi yang sangat luar biasa yang namanya meditasi Twin Heart. Nanti Mbak Kathy dari Indonesia Pranic Healing, instruktur Indonesia Pranic Healing akan menerangkan mengenai meditasi Twin Heart ini. Jadi kepada teman-teman yang masih bergabung di sini, jangan leave dulu ya. Kita sama-sama setelah tadi kita memberi makan tubuh kita, sekarang kita memberi makan jiwa kita. Terima kasih, Atma Namaste. Saya kembalikan kepada Mbak Kathy. Mohon maaf ya Mbak, terlambat sedikit. Atma Namaste. Terima kasih Bu Shirley, Kak Regi, Kak Olin, Kak Dewa, Pastor Ferry yang tadi sudah memberikan resep-resep yang istimewa dari seluruh penjuru tanah air. Nah, kalau tadi resep-resepnya untuk jasmani, selanjutnya kita akan memberi makanan rohani. Ya, jadi karena kita menyadari bahwa kita ini sebagai satu pribadi yang punya kebutuhan jasmani dan rohani yang perlu seimbang ya, untuk hidup yang lebih berkualitas kita perlu seimbang baik jasmani dan rohani. Selanjutnya kita akan melakukan terapi memaafkan ya, dan kemudian melanjutkan dengan meditasi Twin Heart. Nah, apa itu terapi memaafkan? Izinkan kami share screen sebentar. Ya, di layar ada terapi memaafkan. Jadi kenapa disebut terapi? Karena ini merupakan hal yang baik
sesuatu yang perlu dilakukan sebagai satu kebiasaan baik yang perlu kita bangun ya. Jadi memaafkan itu bukan perkara sekali, 2 kali dan sebagainya, tapi bahkan memaafkan ini perlu kita lakukan seumur hidup. Ya, jadi bukan perkara benar atau salah, tapi mari kita melakukan ini sebagai satu hal yang baik untuk dilakukan. Ibaratnya ya, kalau kita tidak mampu memaafkan itu seperti kita itu simpan sampah terlalu lama di dalam tubuh kita, di dalam sistem kita. Jadi kita perlu untuk melakukan terapi memaafkan ini untuk ya membersihkan diri kita dari sampah. Ya, kalau rumah kita lebih bersih, ibaratnya tubuh kita ini rumah ya, lebih bersih, tentunya ini akan menjadi hal yang baik untuk tubuh kita ya. Tubuh kita bisa beraktivitas, bisa berkarya dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Baik. Segera saja kita akan melakukan terapi memaafkan. Anda bisa memilih satu orang untuk dimaafkan ya, pilih satu saja yang saat ini terasa berat untuk dimaafkan, bisa orang lain atau bahkan diri sendiri ya. Kalau diri sendiri kita bisa bayangkan memeluk diri kita seperti ini ya. Kalau ini orang lain ya, kita bisa bayangkan orangnya hadir di hadapan kita. Kadang-kadang kalau kita ketemu orangnya itu suka masih grek gitu ya, masih sulit karena masih merasa terluka ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah memaafkan secara batin ya. Kita bisa hadirkan orangnya ada di hadapan kita. Mari kita lakukan ya. Kita bisa melakukan di dalam hati. Anda sebut nama orang itu Atma ya. Sebut nama orangnya Namasti. Artinya aku mengakui ketuhanan atau keilahian yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Terima kasih untuk hadir di dalam hidupku dan mengajari aku tentang kesabaran, memaafkan lebih dalam, dan hal-hal lain untuk aku bertumbuh lebih baik. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi negatif yang melekat pada orang ini pergi menjauh dari hadapan kita seperti kabut di bawah angin. Kita katakan pergilah dalam damai. Baik, terapi memaafkan bisa dilakukan setiap hari ya untuk memberikan efek damai kepada diri kita. Kuncinya kita bisa memaafkan ini, tandanya kita bisa memaafkan kalau kita sudah ketemu orangnya, kita sudah nggak ada perasaan apapun, nah ini kita baru berhasil memaafkan. Sebelum itu silakan kita bisa melakukan terapi ini, pada kondisi yang sulit kita bisa lakukan beberapa hari ya, berturutan ya, ada yang melakukan 7 kali selama 7 hari ya. Oke, selanjutnya kita akan terangkan mengenai meditasi Twin Heart ya. Mungkin beberapa teman masih ada yang baru ya. Untuk meditasi Twin Heart kita jelaskan sedikit. Meditasi Twin Heart ini diperkenalkan oleh Master Choa Kok Sui. Beliau seorang ilmuwan dan penemu dari modern pranic healing dan arhatic yoga. Ya, basically-nya beliau seorang insinyur ya, pengusaha yang sukses juga menekuni spiritualitas. Oke. Nah, tadi di awal kita diminta untuk menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita. Yang pertama di tengah dada, kemudian di atas kepala. Ya, di tengah dada ini merupakan pusat cinta kita kepada sesama, sedang di atas kepala merupakan pusat cinta ilahi. Ya, nah karena cinta ini merupakan hal yang positif ya, yang frekuensinya tinggi. Jadi dengan menyadari 2 pusat cinta ini akan membantu untuk menaikkan vibrasi kita. Nah, bonusnya apa? Kita akan meraih yang namanya intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu bentuknya gini, kita bisa melihat lebih jelas, kita bisa memahami lebih jelas, atau kita dipertemukan dengan hal-hal yang tepat, orang-orang yang tepat, atau keadaan yang pas, yang akan membantu kita melewati berbagai permasalahan di dalam kehidupan. Nah, oke. Nah, lalu meditasi Twin Heart ini nanti, karena mempunyai efek seperti kita mandi energi, ini akan mampu untuk memperbesar energi kita. Bonusnya apa? Kita lebih sehat. Dan karena ini seperti mandi energi, seperti shower, ini akan mampu membersihkan tadi ya sampah-sampah batin, sakit hati, kecewa dan sebagainya ya.
marah, yang tersimpan di dalam sistem kita yang tidak kita sadari. Sadarnya kalau apa? Kalau kita sakit secara fisik. Nah, kita tiba-tiba baru ingat nih, oh saya masih punya kemarahan, oh saya ternyata pernah kecewa terlalu berat, dan sebagainya. Nah, sehingga membersihkan sampah secara teratur ini akan mendatangkan efek penyembuhan yang lebih mendalam. Ya, oke. Kemudian karena nanti di dalam meditasi Twin Heart kita akan mendoakan dunia, ya, ini merupakan bentuk pelayanan kepada Ibu Pertiwi juga. Di Pranic Healing kita belajar apa yang kita tanam ini akan kita tuai. Apa yang kita lakukan kepada bumi ini juga akan kembali berlipat-lipat kepada kita. Oke. Bagaimana cara melakukan meditasi Twin Heart? Silakan Anda duduk tegak, tidak bersandar. Kemudian lekatkan lidah ke langit-langit bagi yang bisa. Yang kondisinya tidak memungkinkan, Anda bahkan bisa mengikuti sambil berbaring. Nanti pejamkan mata, tangan letakkan di pangkuan dengan posisi menghadap ke atas. Kemudian kita bisa membayangkan bola dunia kecil ya ada di hadapan kita, globe. Kemudian posisi tangan memberkati seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal ikuti audio saja. Kemudian di tengah meditasi akan dilantunkan bunyi Om, ya bunyinya seperti ini. Om. Ya, Om ini dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Tuhan. Bagi yang kurang nyaman, Anda bisa gantikan dengan Amin. Ya, yang perlu dilakukan adalah sadari keheningan atau jeda di antara dua Om. Ya, inilah saat kita bisa mendapatkan yang namanya intuisi tadi. Kemudian kita diminta membayangkan bintang cemerlang ada di atas kepala ya. Anda bisa bayangkan permata atau apapun. Sesudah selesai, Anda diminta melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Oke, sebelum dan sesudah meditasi kita perlu melakukan olahraga. Jadi sesudah ini nanti kita langsung akan berolahraga ya. Kemudian sesudah meditasi silakan Anda berolahraga kembali sendiri ya. Minimal kita lompat-lompat ya supaya lompat-lompat sekitar 50-60 kali ya supaya energinya bisa diserap tubuh dengan baik. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai dengan olahraga.